Dari nomor 1. Suatu waktu saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Saya akan titik, titik, titik. A. Berpura-pura tidak tahu menahu. B. Meminta ganti rugi pada orang yang telah menggunakan barang tersebut. C. Meminta maaf dan mengganti barang tersebut. D. Meminta maaf pada pemilik barang. E. Menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan mengharapkan kebijakan si pemilik barang. Oke, untuk nomor 1 ini, jadi yang melakukan kesalahan di sini adalah, melakukan kekeliruan di sini adalah kita. Saya mengirim barang pada alamat yang salah. Nah, setelah kita ingin meminta kembali barang tersebut, ternyata barangnya sudah dipakai. Maka bentuk dari bentuk dari sikap kita atas berbuat kesalahan itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dari tanggung jawab kita apa? Ya, jadi untuk nomor 1, adakah yang jawab A? Enggak ada? Oke, coba Bu Guru lihat, silakan di chat jawabannya. C. Oke, ada yang lain? E. Ada yang C, ada yang E. C. Oke, Guru akan baca skornya. Yang A 1, yang B 2, C 5, D 4, E 3. Jadi di dalam soal TKP, kalau dijelaskan atau diterangkan di sana secara jelas, ada makna tersirat bahwa kita yang melakukan kesalahan, langkah awal yang harus dikerjakan adalah meminta maaf. Itu wajib hukumnya kalau dalam soal TKP, kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian bentuk dari rasa tanggung jawab tadi itu apa? Yaitu adalah mengganti barang tersebut. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, saat akan mengantar laporan pada atasan, saya menyadari bahwa laporan tersebut rusak karena tumpahan minuman. Saya akan titik, titik, titik. Oke, kata kuncinya di nomor 2 di sini adalah kata akan. Saya akan mengantar. Artinya di sini laporan tersebut belum diterima oleh atasan. Karena kata akan menunjukkan baru mau akan mengantar laporan tersebut. Nah, pada saat kita baru mau mengantar laporan tersebut adalah rusak karena tumpahan minuman. Di sini tidak dijelaskan siapa yang melakukan kesalahan menumpahkan minuman tersebut di laporan. Cuma di sini di soal nomor 2 ini berarti dia sedang dalam perjalanan ke atasan. Nah, langkah apa yang harus dikerjakan? A. Panik karena laporan tersebut telah ditunggu. B. Segera mencetak laporan yang baru. C. Tetap memberikan laporan tersebut dan pura-pura tidak tahu. D. Tidak jadi memberikan laporan tersebut. E. Meminta maaf dan menjelaskan pada atasan. Dan meminta waktu untuk menyiapkan laporan baru. Oke. Sini jawabannya oke, semuanya pada jawab B ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Karena yang E itu memang kita tidak tahu kesalahan siapa, jadi nggak perlu minta maaf dan laporannya itu belum nyampe ke tangan atasan, jadi tidak perlu kita minta maaf kalau seandainya ada yang jawab E. Oke, yang jawab A nilainya 2, jawab B nilainya 5, C 3, D 1, E 4. Oke, lanjut nomor 3. Dalam sebuah perlombaan, saya mendapati bahwa lawan-lawan saya adalah orang yang lebih berpengalaman di lomba ini. Perasaan saya adalah titik, titik, titik. A. Mengikuti lomba dengan ala kadarnya. B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri.
C. Putus asa karena kesempatan saya untuk menang jelas sudah tidak ada. D. Cemas dan tidak bersemangat mengikuti lomba. E. Biasa saja karena semua bisa terjadi. Oke, di sini soal nomor 3 ini masuk ke dalam indikator semangat berprestasi. Kira-kira yang menunjukkan indikator tersebut yang oke, yep. Enggar betul, jawab B. Abdullah juga benar. Jawabannya adalah yang B. Kalau ada yang jawab A, skornya 3, B 5, C 1, D 2, E 4. Kita lanjut kembali soal nomor 4. Saat saya sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan ini harus diserahkan sore ini. Saya akan titik. Kalau kita lihat dari soal, di situ ada deadline-nya. Deadline-nya bahwa laporan tersebut harus diserahkan sore itu, tapi ada kendala di sini, yaitu listrik kantor tiba-tiba mati. A. Memberi informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. B. Merasa marah karena saya sedang bersemangat kerja. C. Biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala. D. Telat memberikan laporan karena atasan pasti sudah mengetahui permasalahannya. E. Tenang, sembari mencari solusi untuk mengerjakan laporan. Oke, silakan. E. Oke, ada yang E, ada yang lain? Oke, ada yang jawab A. Oke, kita lihat keywordnya di dalam soal. Kita di sini diterangkan bahwa kita sedang mengerjakan laporan. Kemudian listrik mati dan deadline-nya harus diserahkan sore ini. Nah, kita juga di dalam soal tidak diterangkan apakah itu sudah sore, apakah itu masih siang, apakah itu masih pagi. Yang jelas di sini ada sebuah keterdesakan bahwa hari itu harus diserahkan kepada atasan. Maka di sini yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Oke, yang jawab A skornya 5, yang jawab B 1, C 3, E juga bagus ya, E 4, D 2. Yang E-nya 4. Berulang, A 5, B 1, C 3, D 2, E 4. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang teman merokok di hadapan saya. Padahal saya sangat membenci asap rokok. Saya akan titik. A. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. B. Diam, sembari menutup hidung, berharap pengertiannya. C. Memberitahukannya bahwa saya sangat membenci rokok. D. Pergi menghindar. E. Marah dan memintanya untuk merokok di tempat lain. Oke. Ini masuk ke indikator sosial budaya. Kira-kira bagaimana cara kita menghadapi orang lain, sesuatu yang tidak kita sukai. Oke. Nomor 5. Oke, nomor 5 adalah yang A. yes, yang A. Kalau untuk nomor 5, Bu Gugu rasa semuanya jawab A ya. Oke, benar betul A. Menjawab A5, yang A5, B3, C4, D2, E1. Lanjut nomor 6. Jika saya tidak menyukai seorang rekan kerja, biasanya saya akan titik. Biasanya kalau sudah di dalam lingkungan kerja, wajib ada saja orang yang tidak kita sukai, entah karena cara kerjanya yang lamban,
kemudian cara bergaulnya yang tidak pas dengan karakter kita, juga pun sebaliknya ada juga yang tidak menyukai kita. Nah, di sini yang ditanya adalah bagaimana kalau kita yang tidak suka dengan rekan kerja kita, apa yang biasanya kita lakukan? A, bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. B, selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. C, menganggapnya tidak ada di kantor ini. D, malas bekerja sama dengannya. E, menyapanya saat diperlukan saja. Oke. Option yang menunjukkan bahwa seorang karakter seorang yang profesional adalah yang A. yang A. Oke, enggak betul ya. Jawab A, skornya 5. B, 2. C, 1. D, 3. E, 4. Lanjut soal nomor 7. Saat saya dituduh melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak saya perbuat, saya akan titik. Nah, di sini kondisinya adalah kita nggak melakukan kesalahan, tapi dituduh. A, diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlalu. B, membela diri. C, menolak tuduhan itu dan meminta penjelasan. D, menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. E, marah dan tidak terima. Oke, langkah yang pas di sini adalah di dalam soal tidak dijelaskan secara gamblang tuduhan apa yang dilontarkan kepada kita. Bisa jadi tuduhannya adalah berupa misal manipulasi keuangan, itu parah banget tuh kalau dituduh seperti itu. Mengarah kepada tindakan korupsi atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke, kira-kira yang mana? Nomor 7. Silakan. D. E atau D? D. Oh, D, sorry. Ya, benar. Yang jawab A, nomor 7, itu 4. B, 3. C, 2. D, 5. E, 1. Yaitu yang menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Nomor 8. Bawahan saya tidak suka dengan cara saya memimpin dan sistem kerja yang saya terapkan. Saya akan titik. Oke, dari ilustrasi soal, berarti kalau kita punya bawahan, artinya kita di sini sebagai seorang pemimpin. A, tetap memimpin dengan cara saya. B, membiarkan saja bagaimanapun saya atasan mereka. C, mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja terbaik. D, bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. E, sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Oke, di sini untuk soal nomor 8, seorang pemimpin yang punya rasa demokrasi, kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? C. E. Yang mana? Oke, nomor 7. Nomor berapa? C. C. Oke, ada C. lagi? Oke, C. rata-rata C ya. Oke, Bu Guru baca skornya. Yang jawab A, 2. B, 1. C, 5. D, 3. E, 4. Oke, lanjut nomor 9. Suatu hari anak buah saya datang terlambat ke kantor. Saya akan titik. Dari satu kalimat tersebut, kita bisa lihat tidak dijelaskan secara detail apakah anak buah ini termasuk anak buah yang memang kebiasaannya, attitude-nya dia selalu terlambat atau apa. Tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan di sini anak buahnya datang terlambat. Datang ke kantor sangat terlambat. Nah, oke. Maka di sini tanggapan yang paling pas adalah A, memberi hukuman kepadanya. B, menanyakan alasan keterlambatannya dan mengingatkan padanya pentingnya disiplin. C,
membiarkan saja, yang penting pekerjaan beres. D. Memanggilnya dan memberinya peringatan untuk tidak mengulanginya. E. Memarahinya di depan teman-temannya supaya ia malu dan tidak mengulanginya. Oke. Sebagai seorang pemimpin, kira-kira yang mana jawabannya yang paling pas? A, B, C, D, E? B. B. E. B. Mhm. B. Yes, yang ini. Untuk tryout kali ini soalnya pendek-pendek ya, cuma satu ini aja, satu baris, satu kalimat. Tidak, hampir-hampir tidak ada soal narasi yang cukup panjang. Oke, nomor 9 yang jawab A 2, B 5, C 3, D 4, E 1. Kita lanjut soal nomor 10. Iya. Soal nomor 10. Saat saya sedang mempersiapkan diri untuk liburan bersama keluarga, atasan memberikan saya tugas yang sangat mendadak. Saya akan titik. Lihat di situ keywordnya. Saat ada dua perkara di sini, yaitu perkara dengan keluarga kita, yaitu sedang mempersiapkan diri untuk liburan. Artinya di sini liburannya belum terlaksana, masih sedang kita persiapkan. Itu perkara yang pertama. Perkara kedua di sini adalah mengenai pekerjaan. Dijelaskan di dalam kalimat ini, di soal ini, atasan memberikan saya tugas yang sangat mendadak. Biasanya kalau untuk segala sesuatu yang diberikan secara mendadak itu biasanya genting, harus segera diselesaikan. Nah, untuk di dalam soal TKP memang sering sekali disandingkan dua perkara ini, yaitu perkara keluarga dan perkara pekerjaan. Nah, kita lihat di sini yang lebih urgentnya itu yang mana? Apakah liburan? Ini masih mempersiapkan loh ya liburannya, bukan sedang liburan, masih dipersiapkan. Ataukah tugas yang diberikan mendadak oleh atasan kita? Ya, di situ kita harus hati-hati pandai memilih sesuai dengan urgensi yang diterangkan dalam soal. Oke, kita baca optionnya dulu. A. Melaksanakan tugas dan meminta waktu pengganti liburan. B. Melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. C. Menawarkan teman untuk menggantikan tugas tersebut. D. Melaksanakan tugas setelah pulang dari liburan. Atau E. Menolak tugas tersebut dan tetap pergi berlibur. Oke. Untuk nomor 10 yang jawab A 4, B 5, C 2, D 3, E 1. Ada yang jawab A kah? Saya, Kak. Oke, di sini antara A sama B memang agak-agak beda tipis ya. Lihat kalimat keduanya. Lihat yang A, dan meminta waktu pengganti liburan. Kemudian yang B, membatalkan acara liburan. Di dalam soal dijelaskan tidak liburan tersebut apakah menggunakan hak cuti atau tidak. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia liburan dengan menggunakan hak cutinya. Yang kedua, dia liburan ya pas di hari libur, misal hari Sabtu, Minggu, atau tidak di tanggal merah. Jadi di dalam soal tidak dijelaskan seperti itu. Maka kita ambil generalnya saja. Yaitu generalnya ya mungkin pas saat hari Sabtu dan hari Minggu atau enggak tanggal merah. Ya, kecuali kalau dalam soal dijelaskan bahwa dia mengambil cuti. Baru kita di sini menjawab yang A sebagai skor tertinggi, meminta waktu pengganti liburan. Oke? Iya, Kak. Nomor 11. Anak buah saya belum juga memberikan tugas yang saya berikan kepadanya. Padahal saya telah memberikan tambahan waktu padanya. Sikap saya adalah titik. Nah, ini salah satu contoh sikap bagaimana seorang pemimpin menghadapi cara kerja anak buah yang mungkin ya kita bisa bilang sedikit lelet dalam mengerjakan tugas. Apakah A,
berhenti memberinya tambahan waktu sejak saat itu. B. Bersabar dan mendiamkannya. C. Memberinya waktu tambahan lagi agar dapat menyelesaikan pekerjaan. D. Bertindak tegas dan memberinya peringatan. E. Menarik tugas tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Oke, kira-kira jawabannya yang nomor 11 yang manakah? Ada yang jawab A? Oke, Bu Guru baca skornya. Yang jawab A nilainya 3, B 1, C 2, D 5, E 4. Itu yang bertindak tegas dan memberinya peringatan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena di sini kita sudah memberikan kesempatan kepada dia, tapi kesempatan tersebut masih saja tidak dipergunakan dengan baik. Ya, jadi di sini sebagai pemimpin harus bisa bertindak tegas. Oke, lanjut nomor 12. Teman saya tidak menyukai hadiah yang saya berikan kepadanya. Saya akan merasa ... A. Marah, B. Kecewa, C. Sedih, D. Malu, E. Biasa saja. Oke, bagaimana sikap kita apabila kita tahu bahwa hadiah yang kita berikan kepada teman kita ternyata dia nggak suka? Kalau karakter yang diharapkan di sini adalah karakter yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sepele lah kalau bisa dibilang untuk soal ini, ya. Maka tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu sedih, dan tidak perlu harus malu. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang jawab A 1, B 2, C 4, D 3, E 5. Kalau dalam soal TKP jangan ambil jangan ambil jawaban yang maknanya itu kayak negatif, kayak buat kita down apa segala macam, kecewa, sedih, marah, itu jangan. Ya. Nomor 13. Saya menemukan sebuah bingkisan makanan di meja saya dan memakannya. Ternyata bingkisan tersebut bukan untuk saya. Saya akan ... Oke, jadi ada sebuah bingkisan di atas meja kita dan kita pikir itu adalah untuk kita, ternyata bukan. Oke, tindakannya A. Diam saja dan pura-pura tidak tahu tentang bingkisan tersebut. B. Meminta maaf dan menggantinya. C. Meminta maaf tetapi menolak menggantinya. D. Menyalahkan orang yang menaruhnya di meja saya. E. Marah dan hanya mau mengganti separuh harga. Oke. Untuk soal nomor 13, jawabannya yang B. Yes, yang B. Walaupun walaupun ternyata itu bukan untuk kita, bisa jadi ada yang berpikiran, itu kan bukan salah kita. Itu meja kita, berarti mungkin itu untuk berpikir makanan itu untuk kita. Kayak gitu, harusnya sih bertanya dulu. Oke, nomor yang nomor 13 yang jawab A 1, B 5, C 4, D 3, E 2. Nomor 14. Saya mendapat hadiah dari seorang teman. Tapi saya kurang suka dengan hadiah tersebut. Nah, kebalikannya dari soal yang tadi. Kalau saat ini kita yang terima hadiah, tapi kita nggak suka dengan hadiah tersebut. Reaksi saya saat menerimanya adalah ... A. Pura-pura senang dan menerimanya. B. Tidak mau menerimanya. C. Menerima sambil menunjukkan ekspresi saya tidak menyukainya. D. Menerimanya dengan senang hati. E. Merasa kecewa dan menolaknya dengan halus. Oke, jawabannya yang D. Yes.
Jelas yang D ya. Jadi apapun yang Yang D. diberikan oleh orang lain dihargai. Yang jawab A 4, B 1, C 3, D 5, E 2. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Oke. 15. Saat atasan menegur saya dengan keras karena kesalahan yang sudah saya perbuat, saya akan titik. Di sini di dalam soal dijelaskan bahwa atasan menegur kita karena kesalahan ini udah jelas ya. Berarti kita di sini memang melakukan sebuah kesalahan. A. Biasa saja. B. Merasa bersalah. C. Menjadikan teguran itu pengingat supaya saya bekerja lebih baik. D. Marah dan malas bekerja. E. Mengundurkan diri. Jawabannya 15 yang C. C. yang C. 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 Ada jawab E kah? Jawabannya yang C ya. Oke, yang jawab A 4, B 3, C 5, D 1, E 2. Oke. Lanjut nomor 16. Seorang bawahan terlalu banyak bertanya kepada saya. Menurut saya, hal tersebut A. Ia hanya ingin mencari muka terhadap saya. B. Ia membutuhkan bimbingan saya. C. Dapat dimaklumi karena ia baru di pekerjaan ini. D. Ia orang yang kurang kreatif. E. Ia orang yang sangat berhati-hati dan tidak ingin membuat kesalahan dalam bekerja. Oke. Jadi kalau kita sebagai atasan, kira-kira kalau orang yang terlalu banyak bertanya kepada kita, apa yang ada dalam benak kita? Optionnya, guru baca untuk yang A, 1, B, 4, C, 3, D, 2, E, 5. Oke, nomor 17. Saya memiliki atasan yang senang sekali mengkritik saya. Menurut saya, ia A. Emosional. B. Perhatian dan ingin saya menjadi lebih baik. C. Tidak menghargai kerja keras saya. D. Ingin menegaskan bahwa ia seorang atasan. E. Tidak suka dengan saya. Oke, untuk nomor 17, suatu hal yang positif thinking di sini berarti yang B. B. Yang jawab A. Yang jawab A, skornya 2. B 5. C 4. D 3. E 1. Nomor 18. Saya bekerja di sebuah instansi layanan masyarakat. Suatu waktu saat sudah jam pulang dan saya hendak menutup pintu, datang seorang masyarakat yang ingin meminta pelayanan. Sikap saya, A. Melihat apakah saya bisa melayani kepentingannya atau tidak. B. Meminta ia untuk datang kembali esok hari. C. Tetap menutup pintu dan berlalu pergi. D. Memberikan penjelasan bahwa jam kantor sudah selesai. E. Melayani dengan sembah. Oke, kalau untuk soal nomor 18 ini kita dihadapkan ke ini ya, dua hal. Satu dari sisi kemanusiaannya, satu lagi kita bagaimana bersifat profesionalisme. Kira-kira yang
dari option jawabannya ini mana yang merangkul yang memberikan solusi terbaik merangkul jawaban-jawaban option jawaban yang lain? A. Yang A. yes, yang A. Melihat apakah saya bisa melayani kepentingannya atau tidak. Artinya di sini sikap kita adalah menanyakan kepentingannya apa. Kalau sekiranya kepentingannya bisa kita kerjakan langsung hari itu dengan cepat, ya udah kita bantu. Tapi kalau membutuhkan prosedur yang panjang, cukup lama, dan membutuhkan bantuan orang lain, divisi lain, nah sepertinya itu tidak bisa. Maka kita sarankan untuk datang besok, kayak gitu ya. Menjawab A 18, 5, B 2, C 1, D 3, E 4. Nomor 19. Ketika saya hendak kembali dari musolah kantor, sendal saya tidak ada. Ternyata seorang teman meminjamnya tanpa izin kepada saya. Saya akan titik. Ini paling biasa nih kalau di kantor. Jangankan di kantor ya. Kalau yang bagi yang muslim, biasanya kalau di sholat Jumat segala macam kadang ada juga ya yang hilang sendalnya atau gimana. Tenda di musola sekolah kayak gitu. Ada yang minjam sendal kita. A. Menunggunya kembali. B. Memakai sendal siapapun yang ada di situ. C. Menghubunginya dan memintanya segera kembali. D. Kembali ke ruang masjid tanpa memakai sendal. E. Memarahinya karena meminjam barang saya tanpa izin. Jawabannya yang D. Oke, ada yang D, ada yang lain kah? D. Delta. Oke, delta. B. Oke, ada yang 19. Ada yang ya, oke. Bu Guru baca jawabannya. Yang A 3, B 2, C 5, D 4, E 1. Jawabannya kalau bisa yang C ya. Menghubunginya, artinya begini, menghubunginya mencarinya. Karena di dalam soal dijelaskan teman, jadi udah tahu siapa, bukan guru atau bukan siapa-siapa, di situ teman kita yang pinjam, yang mengambil sendal kita tanpa izin. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Oke, silakan di-scroll soal nomor 20. Kak, mau tanya, Kak. Ya, silakan. Tadi nomor yang menghubunginya tuh kan, Yang nomor berapa tuh? apa yang sendal hilang di nomor 19. Oke, silakan di-scroll nomor 19. Jawabannya menghubungi teman, yang untuk mencari teman kan? Maksudnya kakak. Kita kan tidak tahu kemana teman itu pergi. Bagaimana bisa kita dapat sendal itu? Oke, soal nomor 19. Di sini, bentar. Dijelaskan kalau memang di sini tidak menyebutkan nama siapa orangnya. Tapi di sini sudah dijelaskan kata kuncinya adalah seorang teman. Kalau seorang teman, itu artinya ada satu orang teman kita yang pinjam. Di dalam soal nomor 19 ini memang tidak dijelaskan secara gamblang. Misal, si Andi meminjam sendal kita, kayak gitu enggak. Tapi maksud dari soal nomor 19 ini, ada satu teman kita yang sekiranya di sini adalah kita tahu siapa orangnya. Kayak gitu. Oke? Bisa diterima? Gimana kita bisa tahu siapa orangnya? Kan kita kehilangan sendal. Tidak tahu siapa yang memakai sendal kita itu. Oke, kita telaah lagi nomor 19. Ketika saya hendak kembali dari musola kantor, sendal saya tidak ada. Ternyata seorang teman meminjamnya tanpa izin kepada saya. Saya akan titik. Jadi begini, lingkupnya adalah kantor. Sesuatu yang tidak bukan masjid umum. Hanya mungkin ya orangnya beberapa saja. Nah, di sini jawabannya yang C adalah menghubungi dan memintanya segera kembali. Ini maksudnya di sini adalah kita nyari orang tersebut, entah itu di mana, misal teman kita lagi di tempat wudhu kah, atau sudah kembali ke ruangannya kah,
Jadi pada saat kita sudah menemui dia, baru kita minta, oh ini sendal saya ya, kamu pakai tadi ya. Oh boleh saya pinjam lagi, kayak gitu. Itu maksudnya yang option jawaban yang C. Bisa diterima. Oke, Kak. Kayak gitu. Misal lingkupnya, soalnya ini lingkupnya kecil, bukan suatu lingkup yang besar. Jadi kalau di dalam kantor ya paling ada berapa orang saja, kayak gitu. Kecuali lingkupnya yang lebih luas. Misal lingkupnya di sekolah itu lebih luas. Udah termasuk luas tuh. Udah banyak banget orangnya. Apalagi lingkupnya yang kayak masjid, kayak gitu, itu udah luas banget. Kalau seandainya keywordnya di dalam soal di situ bukan musola kantor, misalnya masjid di sekitar rumah kita. Kemudian kita nggak tahu sendal di mana. Oke, bisa jadi D, kembali pulang ke rumah tanpa memakai sendal, bisa jadi option itu yang paling tinggi. Cuma kita lihat di sini adalah lingkupnya adalah sebuah musola kantor, itu tidak, paling cuma berapa orang dalam satu isi kantor ya, paling 10 atau enggak 20 orang seperti itu. Oke, lihat di ini kalau untuk soal nomor 19 ini keywordnya adalah terletak pada seberapa jauh lingkup dari tempatnya, apakah di kantor, apakah musola sekolah, ataukah di masjid-masjid dekat rumah kita, atau masjid dimanapun. Oke, bisa diterima? Oke, bisa. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 20. Dalam sebuah acara reuni, seorang teman saya banyak bercerita tentang keberhasilannya sebagai pengusaha yang sukses. Sikat saya adalah ... A. Biasa saja. B. Iri. C. Tidak peduli. D. Memberi selamat dengan tidak ikhlas. E. Memberi selamat dan belajar darinya. Oke. Tindakan yang positif di sini yang A, B, C, D, E? E. Yes, kalau untuk nomor 20 jawabannya adalah yang E. Yang jawab A 4, B 1, C 2, D 3, E 5. Oke, nomor 21. Rekan kerja saya berkunjung ke rumah. Saya tahu ia sangat benci asap rokok. Padahal saya adalah perokok berat. Saya akan ... Nah, di sini yang sebagai perokoknya adalah kita. A. Sering meminta izin untuk merokok di luar. B. Tetap merokok karena ini rumah saya. C. Menyalakan AC untuk mengurangi asap rokok. D. Mengajak mengobrol di halaman supaya asap rokok saya tidak terlalu mengganggunya. E. Tidak merokok untuk menghormatinya. Oke, nomor 21. E. Yes, yang E. Ya. Kalau ada yang jawab A 4, B 1, C 3, D 2, E 5. Nomor 22. Anak saya yang berusia di bawah 5 tahun bermain dengan mengacak-acak meja kerja saya. Saya akan ... A. Memberikan penjelasan untuk tidak mengacak-ngacak meja kerja saya. B. Mengajak keluar dan menemaninya bermain. C. Membiarkan saja karena usianya memang usia bermain. D. Meminta istri untuk tidak membiarkannya bermain di ruang kerja saya. E. Memarahinya sampai dia kapok. Tindakan yang pas di sini sebagai orang tua adalah yang B. yang B. yang B itu. B. Oke, yang jawab A 3, B 5, C 4, D 2, E 1. Lanjut soal nomor 23. Saya ... untuk mengomentari hasil kerja kawan saya. Menurut saya hasil karyanya kurang bagus. Yang akan saya katakan adalah ... A. Lumayan sih. B. Kok nggak bagus gini? C. Ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. D.
kayaknya kamu nggak bisa kerja deh. E, menurutku ada yang kurang. Oke, jawaban yang bijak di sini C. yang C. C. Yes. Yang A 4, A 4, B 2, C 5, D 1, E 3. Nomor 22 tadi 22 B, bebek. Nomor 24 kita lanjut. Seorang teman memuji hasil kerja saya. Perasaan saya. A. Senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. B. Biasa saja. C. Saya memang sangat berbakat. D. Bangga. E. Silakan di-scroll. E. Ia hanya basa-basi saja. Oke, jawabannya 24 yang A. yes, yang A. A. Yang jawab A 5, B 3, C 2, D 4, E 1. Oke, nomor 25. Teman saya meminta maaf karena telah merusak barang yang dipinjamnya. Saya akan titik. Teman saya meminta maaf karena telah merusak barang saya. A. Tidak meminjamkan barang kepadanya lagi. B. Kecewa. C. Menunjukkan ekspresi sedih dan berharap ia akan menggantinya. D. Memaafkannya. E. Marah dan meminta ganti. Oke, jawabannya yang Delta. yes, delta benar. D. Oke, yang jawab A 1, B 4, C 3, delta 5, E 2. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Suatu hari datang seorang pembeli yang rewel, meragukan kualitas produk saya. Saya akan titik. A. Melayani dengan malas-malasan. B. Menyuruh ia pergi saja jika tidak membeli. C. Melayaninya sebaik mungkin. D. Melayani sekedarnya saja. E. Memberi penjelasan bahwa produk saya bagus. Jawabannya yang C. cicak, yang C. Oke. Yang jawab A 2, B 1, C 5, D 3, E 4. Oke, lanjut soal nomor 27. Dalam suatu kesempatan, saya terpaksa berpapasan dengan orang yang paling saya benci. Saya akan titik. A. Menegurnya dengan biasa. B. Menghindarinya. C. Berpura-pura tidak melihatnya. D. Menyapanya dengan ramah. E. Cuek saja. Jawabannya yang D. yes, yang D. Jadi sebenci apapun kita terhadap rekan kerja kita, jangan ditunjukkan. Ya. Yang jawabannya A, yang jawab A 4, B 1, C 2, D 5, E 3. Oke, nomor 28. Oh, ini rata-rata soalnya adalah soal yang pertanyaan umum ya, singkat padat. 28. Saat harus mengadakan presentasi di depan banyak orang, biasanya saya akan titik. A. Optimis. B. Gugup. C. Senang. D. Bangga. E. Biasa saja. Oke. Kira-kira yang mana? Nomor 28. Saat saya mengadakan presentasi di depan banyak orang, biasanya saya akan titik. Ada yang jawab A? A. Oke, A. jawabannya adalah yang A, yes. Yang A 5, B 1, C 4,
D3, E2. Oke, lanjut nomor 29. Sikap Anda jika bawahan Anda tidak dapat masuk kerja dikarenakan sakit. Sikap Anda jika berarti kita di sini pemimpin. Jadi ada anak buah yang tidak masuk karena sakit. A. Menelpon dan mengucapkan semoga lekas sembuh. B. Memeriksanya, mungkin ia hanya beralasan. C. Saya tidak peduli. D. Menyuruh anak buah saya untuk menjenguknya. E. Menjenguknya seusai dari kantor. Oke, kira-kira yang mana? A. Oke, ada yang A. Ada E. yang lain kah? E. E. Oke. Antara jawaban A sama E ini sih sama-sama bagus ya. Tapi yang paling pas di sini adalah yang E. Oke, kita jawab yang A di skornya 4, B 2, C 1, D 3, E 5. Yang kayak gini kan. Oke, lanjut soal nomor 30. 30. Saat hari libur tiba, saya senang ... A. Pergi keluar dengan teman lama. B. Berjalan-jalan bersama keluarga. C. Mengerjakan pekerjaan kantor yang belum selesai. D. Keluar sendirian mencari hiburan. E. Beristirahat di rumah. Oke, ini jawabannya tergantung karakter orang masing-masing ya. Tapi kalau kita lihat dari karakteristik untuk menjawab soal TKP, lihat kata kuncinya di situ. Hari libur. Hari libur. Kalau hari libur sebisa mungkin biasanya kalau dalam bekerja, apalagi pekerjaannya yang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, itu paling susah ketemu dengan keluarga. Ya. Jadi di sini utamakan yang keluarga. Maka jawabannya yang B. yang beta. Oke. Menjawab A 3, beta 5, C 1, D 2, E 4. Nomor 31. Suatu hari saya diundang ke acara reuni. Padahal dari semua alumni hanya saya kurang berhasil dalam berkarir. Saya akan ... Oh, nanti kalau untuk soal nomor 31 ini nanti kalian akan alami ya. Pada saat kalian sudah mulai bekerja segala macam, nanti pasti ada reuni segala macam. Nanti di dalam reuni itu ya yang dibahas adalah sekarang kerja di mana, udah nikah belum, anaknya berapa. Tapi yang paling banyak ditonjolkan di sini adalah masalah pekerjaan sih biasanya. Nah, tapi di sini di dalam soal diterangkan bahwa kita adalah orang yang kurang berhasil dalam karir dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Bukan tidak berhasil loh ya, tapi kurang. Oke, kita baca optionnya. A. Beralasan sedang sibuk. B. Tetap hadir dan menikmati acara. C. Datang namun menyendiri dan tidak berbaur. D. Tidak datang. E. Datang sebentar saja. Oke. Kira-kira jawabannya yang B. 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 yes. Yang B, datang aja, nggak apa-apa. Siapa bilang kalaupun kita di situ mungkin di waktu itu karir kita belum bagus, siapa tahu nanti 2 atau 3 tahun kemudian karir kita bisa jauh lebih melejit daripada teman-teman kita yang saat itu sudah jauh lebih sukses. Oke, yang A, jawab A 2, B 5, C 3, D 1, E 4. Nomor 32. Saat sedang sibuk mengerjakan suatu proyek, saya mendapat undangan ulang tahun seorang teman lama. Di situ, di dalam soal ada keywordnya di situ saat sedang sibuk. Kemudian di waktu yang bersamaan, kita dapat undangan ulang tahun
dari teman lama. Saya akan titik. A. Mengabarkan bahwa saya sangat sibuk. B. Tidak menghadirinya. C. Meminta maaf karena tidak dapat hadir. D. Tetap hadir karena pesta ulang tahun tidak begitu mengganggu pekerjaan saya. E. Hadir sebentar dan langsung kembali pulang untuk bekerja. Lihat di dalam soal. Di dalam soal dijelaskan tidak ada deadline di situ. Kapan harus dikumpulkan tugasnya. Tidak. Ya, tidak dijelaskan ya. Kalau seandainya, biasanya kalau untuk soal TKP, dia akan menjelaskan deadline. Kalau dijelaskan harus segera dikumpulkan, itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan lain itu di-cancel. Tapi kalau kita lihat di sini, di keyword soalnya hanya mengatakan bahwa saat sedang sibuk. Jadi ada yang jawab, di sini aja yang jawab A enggak? Hadir. B, ada? Oke, Bu Guru baca. Yang jawab A, 2, B, 4, C, 5, D, sorry, nomor 32 ya, sorry. Bu Guru baca ulang skornya. Yang jawab A, 2, B, 1, C, 3, D, 5, E, 4. Nomor 33. Seorang pelanggan memaksa untuk meminta ganti rugi atas kecacatan barang yang ia beli beberapa hari yang lalu. Saya akan titik. A. Marah dan menyuruh ia pergi. B. Menolak. C. Peraturan bahwa barang dapat atau dikembalikan. D. Menggantinya meskipun itu berarti melanggar aturan toko. E. Membiarkan saja. Oke. Untuk soal nomor 33 jawabannya C. yang C. Yes, benar, yang C. Yang C ya. Oke, yang jawab A di situ 2, B 4, C 5, D 1. Soal nomor 34. Sangat ada di dalam kandang yang A, B ramai, C penuh keakraban, kira yang mana? C. Yang E? C. C. Oh, oke. Yang C. Oke, benar yang C. Yang ya. 4, 3, 5, D, E. Silakan nomor 35. 35. Iya. Atasan saya dipecat oleh perusahaan dan saya diminta untuk menggantikannya. Perasaan saya A. Sedih karena harus kehilangan seorang atasan sekaligus rekan kerja. B. Bangga. C. Biasa saja. D. Prihatin dengan sang atasan dan mendoakan yang terbaik untuknya. E. C. Option E. Option E. Oke, kalau gitu baru buka persoalan. Bentar, Bu Guru ulang baca untuk soal nomor
tunggu sebentar. Nomor 35. Bentar. Nomor 35 di kalian ada sampai E nggak? Sampai D, Kak. Sampai D juga? Sampai D. PD, Kak. Cuma A, B, C, D ya. Oke, kalau gitu kita jawab sesuai apa yang ada ya dalam soal. Atasan saya dipecat oleh perusahaan dan saya meminta untuk menggantikannya. Perasaan saya A, B, C, D, E yang D. paling pas di sini yang mendekati yang yes, yang D. Delta ya. Oke, yang jawab delta 5, C 4, E oke, A 2, B A 3, B 2, E kita anggap 1 ya karena nggak ada di situ optionnya. Oke. Silahkan adik-adik dihitung